Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Sore ini apa kabar? Semoga baik, sehat dan masih semangat. Sudah di jam 3 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan untuk kali ini Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan di Indonesia sudah siap untuk menghadirkan informasi-informasi seputar pertanian, perikanan, dan seperti apa sih kira-kira gitu ya. Kali ini kita akan bahas atau ngobrolin apa. Di studio Radio Pesona sudah hadir narasumber kita. Ada Bapak Muhammad Khairul, ini selaku Ketua Poktan Mekar Jaya Abadi Sapuran. Boleh saya sapa dulu ya. Selamat sore. Sore Mbak Mita. Iya, ini masih Mas lah ya. Ya, pasnya seperti itu. Mas aja ya. Mas Khairul Ya. apa kabar? Ya baik Mbak Mita. Mbak Mita Iya, gimana kabarnya? baik, sehat juga. Alhamdulillah. Semangat ya, Mas ya? Ya tetap semangat. Dan Mas Khairul ini nggak sendiri, ada juga Mas Puji Kusumo selaku anggota Poktan Mekar Jaya Abadi Sapuran. Halo Mas Puji. Halo Mbak Mita, selamat sore. Iya, apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat, walafiat. semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah, kita kali ini akan ngobrol tentang meraup untung dari beternak kambing perah gitu. Jadi silahkan nanti yang mau gabung boleh langsung saja di 0823 2383 9996. Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan di Indonesia. Kita mau ngomongin soal kambing kali ini ya Mas ya. Ya, Ini kira-kira kambing ini adalah salah satu ternak yang cukup potensial karena mungkin banyak sekali produk-produknya gitu. Nah, kira-kira produk yang potensial itu dari kambing itu apa aja sih gitu? Silahkan nih. oh ya. Terima kasih Mbak Mita. Selamat sore pendengar Inspira. Untuk kambing yang di kambing perah ya maksudnya. Oke, kambing perah. Ya. Ini dari kambing perah sendiri, apakah hanya susu saja atau mungkin ada dagingnya atau yang lain sebagainya, itu bisa jadi sumber potensial gitu? Bisa Mbak Mita. Yang kambing perah untuk prioritasnya susu pertama. Yang kedua turunannya adalah pupuk kandang indil, dan yang ketiga itu bibit. Selain bibit, nanti jika kambing perahnya sudah tua, maksudnya sudah tua, tidak produktif, itu bisa jadikan untuk daging. Oke, jadi memang kalau kambing perah ini susunya gitu ya? Ya, Oke. Nah, tadi kita sudah kenalan dengan kambing. Ini adalah salah satu ternak yang cukup potensial sebagai penyedia protein hewani. Ada dagingnya, ada susunya, bahkan mungkin kalau bulunya ini bisa juga jadi hal yang potensial nggak nih Mas? Kalau bulunya tidak. Jadi kambing perah itu adalah kambing yang dihasilkan susunya. Tapi kalau kita beternak kambing perah itu kita sudah mendapatkan 3 keuntungan Mbak Mita. Satu, pertama breeding, kedua milking, ketiganya fattening. Jadi kalau kita breeding itu udah pasti milking. Karena sebelumnya kambing itu bisa diperah, itu kan kita harus dibuntingkan dulu. Setelah bunting, melahirkan, baru kita nanti setelah selang 1 minggu baru kita dapat susunya, kita perah setiap hari. Jadi pemerahan susu kambing itu perahan kambing perah itu kita sehari 2 kali Mbak Mita, pagi dan sore itu. Oke, jadi kalau perahannya ini setiap pagi dan sore Iya. gitu ya. Oke, nah nanti saya mau tanya lagi perkambingan gitu ya. Tapi kita mau kenalan dulu karena tadi saya juga sempat lupa untuk berkenalan dengan Ketua Poktan Mekar Jaya Abadi Sapuran. Mas Khairul ini selaku Ketua Poktan Mekar Jaya Abadi Sapuran, ini untuk Poktan Mekar Jaya Abadi Sapuran sendiri apakah sudah lama berdiri atau seperti apa? Boleh kenalan dulu silahkan. Oke, selamat sore Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Inspira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul, Ketua Poktan Mekar Jaya Abadi, yang berprofesi sebagai peternak. Saya berdomisili di Desa Surojoyo, Kecamatan Sapuran. Saya mulai berternak dari awal 2019, saat akan memasuki pandemi itu kami sudah mulai berternak. Tetapi dulu kami ternaknya masih tradisional Mbak Mita.
ternaknya masih kambing ras lokal yang hanya dianggap sebagai tabungan atau investasi tahunan gitu, Mbak Mita. Oke, dari Poktan Mekar Jaya Abadi Sapuran ini sudah berapa lama ada nih? Berdirinya MJA. Kalau berdirinya MJA itu kita resmi dengan didampingi dengan PPL itu resmi tanggal 11 Januari. Adanya seperti lagunya Gigi, Mbak Mita. Wih, jadi ini ada ya, selalu teringat ya, selalu gitu teringat. ya. Oke. Tahun berapa, Mas? Itu tahun 2021. Tahun 2021 berarti sudah 2 tahun 2 nih. tahun, Ya? hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ulang tahun yang kedua. Wah, ini tahun depan nih ya, Ya, 11 Januari ini. Pesona FM nanti diundang kita. Iya dong, Harus, ya. harus ya. Kalau biasanya potong tumpeng, kalau ini potong kambing nih. Ya. Minum susu Nanti bersama, diusahakan. gitu. Oh ya, minum susu bersama. Siap. Ya. Oke. Nah, kalau Mas Puji sendiri nih dari anggota Poktan Mekar Jaya Abadi juga udah gabung di Poktan MJA ini udah lama juga. Sama seperti ya hampir selang setengah bulan saya habis diresmikan kelompok Mekar Jaya Abadi, saya masuk situ. Pada awalnya dulu saya bukan peternak, Mbak Mita. Dulu itu saya kuli gitu, kuli, tapi kan saya di peternakan kambing yang insya Allah kambing terbesar di Sleman lah. Jadi saya kepingin mewakamkan diri saya bahwa saya punya ilmu tentang kambing perah, mau saya salurkan ke teman-teman, ke tetangga, bahwa peternak kambing perah itu tidak hanya kita itu mendapatkan keuntungan, tapi juga kita cari barokahnya gitu, Mbak Mita. Gitu. Oke, nah kalau kegiatan-kegiatannya tuh apa aja nih? Kegiatan saya gitu. Kegiatan di Poktan Di ini. Poktan itu ya pertama pertemuan rutin setiap 1 bulan 1 sekali. bulan sekali. Terus kita identifikasi kambing-kambing yang istilahnya cacingan, yang kena penyakit, contohnya kayak gudik dan lain-lain. Kita juga tidak kalah pentingnya setiap sebulan atau 2 bulan sekali berkoordinasi sama dinas kesehatan. Bahwasanya Pak, kita minta pendampingan vaksin ataukah pengobatan kayak cacing dan lain-lain gitu. Oke, jadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan. Apalagi dari Poktan sendiri ini juga ada seperti apa ya, manfaatnya juga gitu ya. Karena dari Poktan ini seperti informasi dari pemerintah dan juga Ya, ada kebijakan-kebijakan ini lebih mudah juga gitu. Oke. Nah, itu tadi kita sudah kenalan sama Poktan MJA, Mekar Jaya Abadi Sapuran gitu. Ini ada latar belakang namanya atau apa gitu misalnya? Kenapa namanya bisa Mekar Jaya Abadi gitu, ada sejarahnya atau ceritanya nggak nih Mas Hairul? Iya. Kebetulan itu kan dulu kita kan berternak kambing sudah lama. Kita ngobrol-ngobrol hanya katakanlah omongan kosong sambil ngopi-ngopi. Ternyata kok berternak seperti ini. Bagaimana kalau kita kembangkan? Jadilah tercetusnya bagaimana kalau kita buat kelompok saja biar bisa aksesnya lebih mudah. Nah, untuk masalah nama MJA itu dari ide teman-teman. Itu saya hanya mengikuti. Oke, di situ apakah hanya fokus pada kambing aja atau ada yang lain? Selain kambing ada pupuk. Oh, ada pupuk juga. Karena dari hasil ternaknya ini ya. Ya, pupuknya juga edukasi, Mbak Mita. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dan kenalan sama kelompok tani atau Poktan MJA Mekar Jaya Abadi Sapuran yang besok nih Januari hampir nih ulang tahun yang kedua. Iya. Dan tadi kita sudah kenalan bahwa kambing ini salah satu ternak yang cukup potensial sebagai penyedia protein hewani baik berupa daging maupun susu. Nah, kalau susu kambing sendiri ini banyak kandungan gizinya enggak sih gitu? Pertanyaannya ini Mas, silahkan Mas. Ya, terima kasih Mbak Mita. Untuk kandungan gizi di dalam susu kambing itu sangat banyak Mbak Mita. Susu kambing itu salah satu alternatif selain susu sapi. Kualitasnya itu setara dengan di bawah ASI itu. Jadi kandungan di dalamnya itu ada kalium, kalsium, vitamin gitu, ada karbohidrat, mineral. Dan intinya susu kambing itu adalah susu terbaik setelah ASI, Mbak Mita.
Iya, setelah ASI Iya. nih ya. Kalau ASI ini paling utama gitu ya, Iya, apalagi iya. 6 bulan gitu, Iya. eksklusif gitu ya. Apalagi ini katanya juga bisa mencegah stunting gitu. Nah, susu kambing ini juga banyak sekali protein, kalsium, kalium, vitamin, kandungan gizinya banyak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hairul. Nah, pertanyaannya nih sekarang, apa sih keuntungan beternak kambing perah gitu kan? Kalau tadi katanya nih bisa susunya, dagingnya bisa, tapi bulunya nggak bisa jadi hal yang potensial gitu. Kira-kira apa aja nih keuntungannya nih Mas? Oke, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore, Pesona Inspira. Keuntungan untuk kambing perah sendiri itu yang jelas yang pertama itu kambing lebih terawat Mbak Mita. Perlu saya garis bawahi, saya mengatakan seperti itu bukan berarti kalau bukan kambing perah tidak terawat, tetapi secara tidak langsung kita kegiatannya kan perah. Untuk melakukan pemerahan susu itu kan dilakukan sore dan pagi hari. Nah, secara tidak langsung kita selalu berinteraksi dengan kambing tersebut. Jadi kita lebih mengetahui apakah kondisi kambing itu seperti apa. Yang kedua Mbak Mita, kita bisa mendapatkan hasil Mbak Mita dari secara hasil finansial dari kambing perah melalui susunya gitu. Yang ketiga, biaya operasional kandang itu bisa terhandle dari hasil susu itu Mbak Mita. Kambing perah itu, kambing perah produktif itu bisa menutupi biaya hidup 2 sampai 3 ekor kambing yang belum produktif Mbak Mita. Gitu. Mungkin Mas Sumo bisa. Oke, Mas Puji silakan kalau mau menambahkan. Ya, selain keuntungannya dari susu kambing kan juga dari cempenya. Jadi kalau kita itu berternak kambing, melahirkan, kita tunggu mau kita jual itu 6 bulan Mbak Mita. Tapi kalau dengan beternak susu kambing sapera itu kita juga tiap bulan kita dapat profit dari susunya itu, hasil tahunnya dari cempenya gitu. Oke, kenapa bisa dinamain kambing sapera sih Mas gitu? Oh gini, kambing sapera itu adalah kambing silangan antara Sanen dan Etawa, makanya disingkat jadi sapera. Oke, jadi Sanen dan Sapera. Sanen dan Etawa. Sanen Etawa, sapera ya. Iya. Oke. Diperah gitu. Iya, diperah diambil susunya gitu. Sapera, jadi keingatnya diperah gitu. Oke. Nah, alasan kenapa harus beternak atau memilih kambing memilih beternak kambing sapera nih? Karena begini Mbak Mita, kalau kita beternak kambing Sanen itu harganya sangat mahal. Kita belum terjangkau dari harganya aja udah mahal ya. Jadi kita berinisiatif untuk menyilangkan. Jadi kambing Sanen kita silangkan sama Etawa. Jadi supaya kita mendapatkan kambing itu dengan terjangkau. Karena kambing sapera itu sangat terjangkau sekali harganya gitu. Dan insya Allah mudah didapatkan ya. Iya betul Mas. Oke, dari kualitasnya sendiri nih, dari Sanen dan sapera nih, apakah berbeda jauh atau ya sedikit aja lah gitu bedanya? Sangat jauh. Kalau sapera itu paling ya ke luar susunya 1 sampai 3 liter gitu, dengan pola pakan yang kita seimbang dan bagus gitu. Tapi kalau kambing Sanen itu kan kambing yang memang faktanya di situ kambing perah yang dia asli dari Swiss gitu. Jadi kita belum mampu untuk produksinya lebih banyak lebih gitu banyak, susunya ya. Lebih banyak gitu. Oke. Sanen itu. Tapi memang karena dari Swiss, dari luar negeri berarti iya, ini ya. Iya. Dan rasanya pun enak, gurih gitu. Oke. Ya, gitu. Tapi kalau sapera nggak kalah enak lah ya. Ya, karena udah 11-12. dicampur gitu, udah dicampur sama Etawa yang basicnya. Etawa sebenarnya kan basicnya juga kambing perah. Cuman masa pemerahannya itu tidak sepanjang sapera gitu. Kalau sapera bisa sampai 1 tahun, asal nggak dikawinkan. Gitu. Oke. Ya, gitu. Kalau dikawinkan, dia kualitasnya menurun atau? menurun. Kualitasnya menurun, susunya menurun, nanti terus kering gitu. Karena dia kan setelah dikawinkan kan dia bukan lagi menghasilkan susu, cuman menghasilkan kolostrum. Gitu. Oke, jadi ada masa-masa tertentu gitu ya Mas ya. Oke, nah terkait dengan kandungan susu nih, apakah tadi
kualitas makannya nih, pangannya nih, pakan ternaknya ini apakah mempengaruhi juga dari produksi susunya nih Mas? Oh iya Mbak Mita, kalau kita speknya sudah memelihara kambing perah, cuman kita kasih makannya cuman rumput ke lapangan, itu keluar susunya itu juga nggak maksimal. Makanya kita kasih protein, mineral, minum yang cukup gitu, dan ramban yang isinya super laya seperti Kaliandra, Indigo Vera, seperti itu Mbak Mita. Oke, jadi nggak cuman rumput aja tapi Iya. ada suplemen-suplemen lain lah Iya, ya betul, untuk iya. si kambing ini. Iya, Nah, betul. biasanya nih kalau diperahnya nih berapa hari sekali nih atau setiap hari? Oh setiap hari, kita pemerahannya setiap hari, pagi dan sore gitu. Jadi kalau pagi itu kita perah sekitar jam 7, kalau sore kita perah sekitar jam 5. Oke, Gitu, biasanya iya. berapa mili atau berapa liter? Biasanya kalau perah pagi itu kalau kualitas kambingnya itu bagus bisa 1 sampai 1,5 liter. Oke. Nah nanti sore juga sama seperti itu. Oke, jadi seharinya nih satu kambing bisa Iya. menghasilkan hampir 3 liter 3 liter. susu Betul. kambing gitu ya. Iya. Wah, keren sekali. Saya jadi pengen mencicipi nih susu kambing Sapera gitu. Siap Mbak Mita. Iya, nah, Oke. nah Mas, selain pakan nih ya, faktor apa aja sih yang mempengaruhi produksi dari susu kambing sendiri gitu? Oke, terima kasih Mbak Mita. Untuk faktor yang mempengaruhi produktivitas kambing perah untuk menghasilkan susunya itu yang pertama ada 3 faktor Mbak Mita. Yang pertama itu genetik. Genetik, yang kedua itu pakan yang seperti sudah disampaikan sama Mas Kusumo. Yang 3 perawatan. Genetik itu maksudnya kualitas yang bagus, kambing dengan kualitas yang bagus. Kalau kambingnya sudah bagus, untuk kalau katakanlah pakannya tercukupi dan perawatannya bagus, insya Allah hasilnya akan maksimal gitu Mbak Mita. Selanjutnya yang kedua itu masalah pakan Mbak Mita. Kalau kambingnya sudah bagus, pakannya kambing, kebutuhan nutrisi pada kambing tidak tercukupi, juga itu berpengaruh terhadap perolehan susu gitu Mbak Mita. Sehingga perlu di kambing perah itu perlu tambahan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan kambing, dengan salah satu caranya konsentrat. Kita perlu pemberian pakan, konsentrat dan hijauan. Untuk persentasenya itu yang sudah kami terapkan di kelompok MCA itu 40% untuk konsentrat, 60% untuk hijauan full. Itu pun kalau di kambing perah hijauannya itu yang seperti sudah dikatakan Mas Sumo itu harus ramban, bagusnya ramban kalau ada gitu. Selanjutnya masalah perawatan Mbak Mita, setelah genetiknya bagus, pakannya juga bagus, tetapi kalau perawatannya tidak maksimal, kandangnya kurang bersih, lingkungannya juga kurang bersih, itu akan mempengaruhi kesehatan kambing tersebut Mbak Mita. Jadi kalau masalah kandang itu kurang bersih, bisa menyebabkan kambing stres. Otomatis kalau kambing stres, produktivitas susu pasti akan menurun gitu Mbak Mita. Jadi 3 faktor itu harus saling beriringan, harus bagus semua untuk mendapatkan hasil susu yang maksimal. Oke, jadi kayak kandang juga harus bersih gitu Kandang ya. bersih ya Mbak Mita. Itu yang jelas kalau di kambing perah kandang harus bersih, karena itu identik kalau susu kan dikonsumsi Mbak Mita. Itu untuk masyarakat awam, sepertinya itu susu kambing sudah kebayang kandangnya aja mau mengkonsumsi pasti gimana gitu rasanya, tidak Tetapi kalau sudah melihat kondisi di lapangan di MCA, insya Allah itu untuk mensusui kambing sudah tidak ragu-ragu ya Mas. Di kandangnya pun kita habis langsung kita minum, luar biasa. Oh, langsung gitu Langsung ya. kita minum. Nanti Mbak Mita bisa ke MCA, tak persin gitu. Oh, langsung diminum di tempat Lebih gitu ya. enak pakai madu yang murni. Wih.
jaga Kesehatan. vitalitas Jaga tubuh, ya. stamina. Stamina Oke. tubuh. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Hairul bahwa ini untuk pakannya ini memang benar-benar harus yang teliti juga Teliti gitu juga. ya. Selain itu juga ada faktor lain seperti kandang juga mempengaruhi produksi susu. Biar kambing-kambingnya ini nggak stres gitu. Nah, untuk faktor pakan ini kan juga salah satu yang mempengaruhi. Nah, pemberian pakan yang baik ini tadi juga sudah disampaikan 40% dan juga 60% gitu ya. Adakah syarat-syarat lain dalam memberikan pakan yang baik gitu, Mas? Syarat-syarat lain sebenarnya Atau hampir- sehari berapa kali gitu? Sehari itu ya kalau yang saya alami itu 2 sampai 3 hari. 3 kali. 3 kali sehari, maksudnya pagi biasanya itu saya bangun terus ngasih makan konsentrat gitu sambil kita perah. Nah nanti setelah selesai merah terus kita kasih hijauan, nanti siang kita kasih hijauan sedikit gitu, nanti jam 3 itu kita kasih full hijauan sampai sore ya, sampai menjelang jam 5 kita merah lagi ya. Oke. Gitu. Seperti itu. Oke, jadi 3 kali sehari, apalagi nih yang sore sebelum diperah dikasih makan Dikasih dulu makan. gitu. Oke, nah susu kambing ini kan tadi 3 liter nih, hampir 3 liter setiap satu kambing aja nih. Berarti kalau di MJN ada berapa kambing nih Mas di sana Mas? Oke, terima kasih Mbak Mita. Untuk populasi di MJA sekarang 460 Mbak Mita. 460 ekor itu sudah Wow. termasuk semua. Maksudnya dari betina, indukan, cempe dan bejantan. Itu total 460. Untuk yang produktif itu baru 40 ekor Mbak Mita. Baru 40 ekor, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin bulan-bulan selanjutnya akan lebih meningkat karena kondisi kambing perah di MCA baru bunting, Mbak Mita. Banyak yang bunting. Banyak yang bunting Iya. gitu ya. Tapi kalau yang bunting sendiri nih, apakah setelah melahirkan ini bisa kembali menjadi kambing perah nih? Bisa. Bisa gitu Bisa. ya. Oke. Ya kan kalau habis bunting terus kita perah. Perah. Jadi pemerahan itu kambing harus bunting dulu. Setelah kambing bunting melahirkan baru kita selang 1 minggu kita perah. Oh, Nanti iya. cempenya itu kita pisah sama indukannya. Kita dot sendiri. Jadi nanti umpamanya kalau kita perah pagi dapat 1,5, sore dapat 1,5, nanti yang 500 itu buat cempe kita Buat full, cempenya. yang 1 kita simpan. Oke. Artinya ini kan tadi kan katanya mengandung kolostrum juga gitu. Itu apakah ada jedanya gitu, Mas? Oh, jadi kolostrum tuh gini Mbak Mita. Kambing setelah lahir itu susu pertama kali yang keluar yang diminum cempe itu namanya kolostrum. Kolostrum tuh hanya paling lama itu 1 sampai 4 hari itu lepas dari kolostrum sudah. Oke, setelah itu bisa lagi Iya, diperah dan diperah, dikonsumsi iya, lagi betul. gitu ya. Oke. Berarti kalau setiap harinya nih secara total MJA sendiri bisa berproduksi berapa liter susu nih? Sampai saat ini Mbak Mita 85 liter per hari. 85 liter per hari. hari, Wow, oke. banyak sekali. Dan ini untuk apa aja nih, Mas? Hasil dari susu itu sendiri gitu Oh, ya. iya. Diolah gitu dalam bentuk apa saja? Ya, terima kasih Mbak Mita. Untuk di Poktan MCA susu hasil dari kambing perah itu, susu itu kita olah secara pasteurisasi. Pasteurisasi, kenapa pasteurisasi? Karena pasteurisasi itu prosesnya mudah dan biaya operasionalnya murah Mbak Mita. Setelah kita proses pasteurisasi, kita kemas pakai botol ukuran 200 ml, lalu kita siap untuk dipasarkan, dijual, dikonsumsi gitu. Selain pasteurisasi, kita juga dibuat kefir Mbak Mita. Kefir itu susu fermentasi. Mungkin Mas Kusumo yang lebih tahu masalah Silahkan kefir. nih, Mas Kusumo. Jadi semua saya ini Mbak Mita kan. Jadi susu fermentasi itu kita namakan kefir. Jadi kefir itu terbuat dari susu yang kita fermentasi menggunakan bakteri. Tapi itu bakteri baik. Manfaatnya juga banyak untuk kefir itu, bisa untuk membantu pengobatan asam lambung gitu. Terus kita buat masker supaya wajah itu kalau ini agak bersih gitu. Biasanya seperti itu Mbak Mita.
Oke, ternyata nih selain kesehatan juga bisa untuk kecantikan gitu ya, karena bisa jadi masker bisa, juga iya, gitu ya. betul. Masker susu kambing. Oke. Nah, untuk pemasaran sendiri gitu, Mas Sumo ya. Tadi kan perharinya aja sudah bisa 85 liter gitu. Nah, pemasaran susu kambing selama ini kemana aja, dan apakah ada kendala juga dalam proses pemasarannya gitu? Oh, alhamdulillah kita Mbak Mita ya. Untuk pemasaran kita itu alhamdulillah selain kita olah sendiri dengan bentuk pasteurisasi, terus kefir, kita juga melalui kayak kemarin Expo ya Mas. Expo, terus kemarin ada senam bersama, itu kita masuk ke situ, kita ikut jualan gitu, jualan susu pasteurisasi, susu bubuk. Nah, selain itu kita kan juga bekerja sama sama pabrik susu yang mungkin terbesar lah di Yogyakarta itu, namanya Sahabat Ternak gitu. Kita setiap minggunya pasti kirim ke sana dengan bentuk beku, kita kirim ke pabrik. Jadi alhamdulillah selama ini masalah susu kambing kita tidak pernah terkendala masalah pemasaran, dan kita pasti ada lubang untuk penjualannya itu. Oke, baik. Dan tadi sudah kita obrol-obrolkan bersama dengan Mas Sumo dan juga Mas Hairul. Masih ada lagi abis ini mau tanya-tanya lagi bagaimana sih gitu ya untuk pengembangan ternak kambing perah, dan juga ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Terima kasih, abis ini ditanyain, tapi tak akan kembali sesaat lagi. Jadi Pesona Inspira tetap di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, perikanan dan pertanian di Indonesia. Tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Saya dan narasumber akan kembali sesaat lagi. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Nduk, wis disiapake kabeh klambi sing arep dienggo putuku sing arep supitan kuwi. Pun beres, Mbah. Baju koko, sarung, lan pecine pun kula cawisaken sedaya. Agemane batik simbah nggih pun tak cawisaken ugi. Monggo dipresani. Ya, apik. Kabeh iki tuku nang Toko Lestari to, sing nang Pasar Induk lantai 1 Blok B nomor 1314 kae. Nggih jelas, Mbah. Dari dulu hingga sekarang, dari simbah hingga cucu, nek betah baju koko, sarung lan werni-werni kain batik nggih tenggen Toko Lestari niku tumbase. Jaman biyen Nduk tak kandhani ya, pas aku arep supitan, klambi lan sarunge ya ditukokke nang Toko Lestari kuwi. Pancen toko sing paling awet, betul-betul lestari, pelanggane dari generasi ke generasi. Anda membutuhkan kain batik, batik tulis maupun cap, datang saja ke Toko Lestari di Pasar Induk Lantai 1, Blok B nomor 13 dan 14, Jalan Ayani, telepon 325194, Wonosobo. Toko Lestari menyediakan kain atau jarik batik, baju batik, bahan batik, baju koko, sarung dan peci. Berbagai macam mesin jahit, mesin obras, suku cadang dan peralatan menjahit juga tersedia di sana. Dan satu lagi, Toko Lestari juga menerima servis mesin jahit. Toko Lestari tetap di hati dari generasi ke generasi. Pak, lawang kamar mandi wis ketampleh kae. Mangsani ganti. Sing apik ya, Pak? Ya apik ya kudu awet, Bu. Bapak ya pengen ganti kloset karo keramiknya sisan. Ben disawang penak orang ngisi-ngisini. Ya mayo, Pak. Luru toko keramik sing komplit tur barangnya apik-apik. Toko apa ya, Pak? Monggo sami rawuh wonten ing Toko Keramik Immanuel. Toko Keramik Immanuel sedia aneka jenis keramik KW1, apik-apik, kekinian, komplit lan akeh pilihane. Ono merek-merek terkenal koyo Platinum, Jupiter, Kia, Picasso lan liya-liyane. Toko Keramik Immanuel uga sedia kloset lan pintu kamar mandi. Belanja keramik nang Toko Keramik Immanuel aja kuatir ngangkute. Toko Keramik Immanuel siap antar sampai tujuan. Aja ragu, butuh keramik ya maring Toko Keramik Immanuel. Jalan Angkatan 45, nomor 33 Wonosobo. HP 085 628 52137. Toko Keramik Immanuel Cabang, Jalan Bayangkara nomor 1 ngarep GKJ lan SD Kristen Wonosobo. Toko Keramik Immanuel lengkap dan berkualitas.
Kebayang nggak sih Anda menginap di hotel kelas bintang 5 di Semarang hanya dengan Rp99.000? Beneran bisa loh kalau Anda ikutan program New Experience to Get Your New Eyes bersama Rumah Sakit Mata JEC Candi Semarang dan Hotel Tentrem Semarang untuk bebas kacamata minus dan silinder. Dengan melakukan tindakan relax smile atau operasi katarak premium di Rumah Sakit Mata JEC Candi Semarang, Anda bisa menginap semalam hanya dengan Rp99.000 di Hotel Tentrem Semarang setelah tindakan operasi. Tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri segera untuk mendapatkan mata baru bebas kacamata minus dan silinder di Rumah Sakit Mata JEC Candi Semarang. Info lebih lanjut, WhatsApp JEC di 0821 3403 1238, sekali lagi di 0821 3403 1238, dan websitenya di www.jec.co.id atau kunjungi Rumah Sakit Mata JEC Candi Semarang di Jalan Pamularsi 112 di Sigrono, Semarang. Ayo dapatkan pengalaman menginap kelas bintang 5 di Hotel Tentrem Semarang dengan harga fantastis. JEC Candi Semarang, rumah sakit mata terlengkap dan termodern di Jawa Tengah, bagian dari jaringan JEC Eye Hospitals and Clinics. Ya pengen bisa lebih baik dari dari orang lain, ya saya selalu gimana caranya selalu belajar terus. Ya, apa yang saya bisa pelajari dan sebagainya. Ya waktu itu sih belajarnya random ya semua. Tapi memang suka baca buku juga. Suka baca buku, terus Perpusda itu perpustakaan umum daerah. Yang kayak akses pintunya kita keluar kelas, sebelah kiri itu langsung pintu perpusdanya itu. Jadi yang di belakang itu connected gitu kan. Tokoh nasional muda dari Wonosobo, Tiovan Ari Widagdo, adalah pemuda kebanggaan Indonesia yang sukses berkarir dalam industri teknologi dan diakui oleh dunia. Tahun 2017, majalah Forbes memberikan predikat pada Tiovan sebagai salah satu inovator muda global dan pendiri muda yang luar biasa dari Asia. Bahkan, namanya masuk dalam daftar 30 Under 30 majalah Forbes Asia. Tiovan mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu Femobile, yang berfokus pada pengembangan website, aplikasi website, dan sistem informasi untuk corporate. Sederet prestasi dan penghargaan bergengsi lainnya juga ia pernah terima, di antaranya masuk dalam 5 besar kompetisi inovasi dalam teknologi di Stanford University, Amerika Serikat pada tahun 2013. Tiovan juga masuk dalam daftar 100 top World Global Young Innovator dari Young Nodels yang berbasis di Silicon Valley, Amerika Serikat. Saat ini, ia menjadi CEO sekaligus founder dari Bahaso.com, salah satu perusahaan teknologi pendidikan di Indonesia dan merupakan platform pembelajaran bahasa asing berbasis aplikasi daring. Tahukah apa yang biasa dilakukan Tiovan? Ternyata, ia suka menghimpun buku-buku the best, suka membaca dan memanfaatkan ilmunya. Sebagian buku-buku yang telah dibacanya dipajang di Arpusda Wonosobo dalam Tiovan Corner. Dalam wawancara Mata Najwa, ia bercerita saat SMA, hampir setiap pulang sekolah, dia datang ke perpustakaan daerah untuk membaca buku. Ini bukti sukses berawal dari membaca. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kembali lagi Pesona Inspira, rumpun padi, rumpi untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Masih bersama saya Mita dan juga bersama dengan narasumber kita. Ada Mas Hairul dan juga Mas Sumo, ini dari MJA Sapuren ya, Mekar Jaya Abadi Sapuren. Wah, ini kita masih ngomongin soal kambing perah, ada sapera. Dan tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak gitu tentang perkambingan. Sebelum saya tanyakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WA-nya dari masyarakat atau dari Pesona Inspira. Ini saya pengen tanya untuk pasca panen yang baik nih, agar susu kambing tidak cepat rusak dan masih terus berproduksi. Ini biasanya sampai usia kambing berapa tahun juga nih, silakan. Oh iya, selamat sore Mbak Mita dan Pesona Inspirasi. Kambing sapera itu bisa dipanen ya kurang lebihnya 1-2 tahun dengan catatan tidak dikawinkan gitu. Terus pasca panennya ketika kambing sudah kita perah dengan cara kita bersihkan dulu puntingnya. Kita bersihkan dulu, terus kita perah, nanti kita masukkan ke milken, nanti ambil satu lagi, kita perah, kita masukkan ke milken, terus kita bawa ke rumah, ke tempat kita pemakingan. Terus kita saring, kita tuang gitu.
dengan kasih sarangan dengan kain yang lembut, yang putih, yang bersih. Setelah itu nanti kita packing pakai pakai plastik PE per 1 liter gitu, kita ikat, terus kita masukkan ke freezer dengan suhu yang 4 sampai 7 derajat hingga beku. Nah, setelah itu kita nanti bisa langsung kita bawa ke pabrik gitu. Oke, nah ini kalau misalnya kan ada yang dipasteurisasi gitu ya. Kalau untuk yang tidak dipasteurisasi sendiri ini bisa bertahan berapa hari nih, Mas? Kita biasanya sampai 1 minggu. Kita kan kita kirim ke pabrik gitu, dari minggu sampai ke minggu lagi kita kirim ke pabrik, di sana kan diolah gitu. Paling lama itu 2 minggu gitu dengan keadaan beku. Gitu. Oke, jadi kalau tidak difermentasi ini masih 1 minggu ya jaraknya? 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Oke. Tapi enaknya tadi langsung minum susu di tempat gitu ya, Mas ya? Iya. Apalagi kasih madu gitu. Oke, ini lebih enak. Oke, nih langsung saja ada pertanyaan nih dari Mas Farid. Selamat sore Kak Farid ya. Ini pengen tanya juga nih. Saya juga pernah minum susu kambing tapi nggak enak dan nggak doyan. Boleh tahu nggak sih susu kambing yang versi ini beda atau gimana sih gitu? Katanya kan mungkin agak-agak perengus gitu katanya ya kalau susu kambing tuh. Gimana nih Mas? Mungkin dari segi pemerahannya tidak menggunakan SOP ya Mas ya. Jadi kalau kita kan kalau mau merah susu kambing harus tangan bersih, bajunya kita juga bersih. Kambing kita keluarkan dari kandang, kita cuci dulu puntingnya gitu. Jadi seperti tadi yang dikatakan Mas Hairul, kandang juga harus bersih karena kan susu itu kan sensitif sekali dengan hal-hal yang di situ kayak rokok, kayak lain-lain, itu nggak boleh kita sambil merah sambil ngerokok. Mungkin itu cara pemerahannya kurang higienis mungkin gitu. Kalau kita insya Allah rasanya gurih, enak gitu. Wah, ini boleh dicoba nih Mas Farid, katanya nih di susu hasil dari Poktan MJ ini gurih enak ya. Kalau ditambah madu tambah mantap lagi ya gitu. Oke, nah kemudian ada pertanyaan lagi nih. Apakah setiap hari ada terus rumput-rumput untuk para kambing? Oke, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore, Pesona Inspira. Sebelum kita berternak kambing perah, ya bukan hanya kambing perah, kambing lokal saja, sebaiknya kita sediakan pakannya dulu. Secara besar itu pakan baru kandang baru kambing. Kalau kita mulainya dari beli kambing dulu itu pasti akan keteteran untuk masalah hal pakan. Apalagi kalau sudah mencapai populasi ratusan gitu Mbak Mita. Oke, jadi ini walaupun setiap hari diambil tetap tumbuh lagi gitu ya. Gitu, ya. Oke, nah dari Bunda Mia, selamat sore Mbak Mita, Mas Hairul dan juga Mas Sumo. Apresiasi setinggi-tingginya untuk mas-mas yang ada di Poktan Perkambingan. Keren. Pertanyaannya adalah, pernahkah mengalami kerugian ketika milking atau dombanya mengalami kerugian saat banyak hewan yang sakit dan tidak bisa menjualnya karena sakit atau meninggal dunia? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Tetap semangat, sukses dan penuh berkah. Amin. Silakan dijawab. Ya, kalau kita beternak itu ya pasti ada untung dan ruginya. Kalau rugi kita udah pasti sering. Kayak kemarin punya saya sendiri gitu Mbak Mita. Tiba-tiba kambing tadinya sehat gitu, tiba-tiba kembung dan mati. Padahal kita udah berupaya untuk memberi pertolongan. Walaupun kita tahu cara pengobatannya, oh ini harus menggunakan ini, tapi karena kita punya pendamping yaitu dari dinas peternakan, ada kedokterannya juga, kita nggak berani untuk mengeksekusi, apalagi untuk nyuntik, itu bukan wewenang kita pasti panggil dari kedokterannya Pak ya, itu pasti kayak gitu. Tapi untuk kerugiannya ya pasti bisa ditutupi lah karena kita kan dapat susu tiap hari gitu. Alhamdulillah. Oke, yang pasti ini harus menjaga. Oh, silakan Mas Hairul. Untuk pertanyaan Bu Mia, gitu. Untuk masalah mengatasi kerugian, kalau di kambing perah itu kan sudah saya katakan di awal tadi bahwa kita selalu berinteraksi dengan
kambing tersebut secara tidak langsung. Jadi untuk kendala-kendala yang akan mungkin muncul jika kita itu lebih jeli, lebih teliti, insya Allah hal-hal yang tidak inginkan bisa kita minimalisir gitu, Mbak Mita. Oke, jadi ini tadi sudah dijawab. Semoga Bunda Mia sudah terjawab pertanyaannya gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Ibu Nia di Kebon Dalem. Ini mau tanya, berapa lama masa penyimpanan susu kambing? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara penyimpanan susu di kulkas? Apakah harus di freezer atau tidak di freezer? Silahkan. Untuk penyimpanan susu itu kalau sudah dipasteurisasi itu maksimal 5-6 hari, itu maksimal. Karena kan itu kita olah, jadi mungkin bakterinya itu sudah sudah mati lah gitu istilahnya, bakteri untuk bertahan itu. Tapi kalau untuk kita kirim ke pabrik itu harus keadaan beku, dan itu harus pakai freezer. Karena kalau pakai kulkas itu kan dia nggak bisa membeku. Kalau nggak bisa membeku nanti basi, rasanya nggak enak, pasti ada asam gitu. Jadi pertanyaan itu harus pakai freezer dan suhunya harus di angka 4-7 derajat. Oke, jadi ini kalau tadi juga disampaikan sama Mas Sumo, kalau belum dipasteurisasi ini tadi sampai 2 minggu bisa ya Mas ya? Bisa sampai 2 minggu. Nah ini kalau misalnya hanya orang biasa nih Mas, untuk konsumsi biasa nih, kalau menyimpan susu ini di kulkas apakah harus di freezer juga atau enggak nih? Nah, kan kalau di rumah kan kalau nggak ada freezer kan pasti kulkas itu di atasnya ada freezer. Nah itu kita bisa taruh di situ. Tapi kalau sebisa mungkin kalau dari 1 liter itu kita nanti kita bungkus jadi 250 gram. Kalau kita mau minum ambil yang 250. Jadi jangan 1 liter itu nanti kita mau konsumsi dicairkan dulu terus nanti dimasukin lagi. Itu nanti susunya rusak. Oh gitu. Ya. Jadi memang harus dipisah-pisah dulu gitu ya. Sekali minum kalau bisa ya. Kalau bisa itu. Oke, semoga terjawab ya Ibu Nia di Kebon Dalem. Jadi masa penyimpanan susu kambing kalau sudah dipasteurisasi ini 5-6 hari, tapi kalau belum dipasteurisasi masih alami ini bisa sampai 2 minggu. Sementara cara penyimpanannya ini bisa di freezer tapi bisa dipisah-pisah gitu ya. Kalau bisa sekali minum habis gitu. Nah, kemudian nih Mas, saya pengen tanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam beternak kambing perah apa saja. Karena tema kita hari ini kan meraup untung dari beternak kambing perah gitu ya. Tadi untungnya banyak gitu ya Mas ya? Ya. Untungnya apa aja nih Mas sebelum kita ngomongin ke permasalahan nih? Untung-untungnya apa aja nih Mas dari beternak kambing perah sendiri? Iya, terima kasih Mbak Mita. Tadi saya sudah saya singgung di depan bahwa peternak kambing perah itu selain kita bisa mendapatkan secara finansial setiap hari atau bulanan, yang selanjutnya itu kita bisa mendapatkan katakanlah uang gitu, itu hanya dari hasil susunya, tidak perlu menjual kambingnya. Kalau secara ternak dulu yang kami alami secara tradisional, kalau kita mau mendapatkan gajian ataupun uang itu kita harus jual kambingnya dulu gitu Mbak Mita. Yang mungkin Mas Sumo bisa menambahkan. Selain itu juga keuntungannya banyak Mbak Mita. Kita anggota MJ bisa ketemu sama Mbak Mita itu salah satu keuntungannya juga. Kedua kita bisa bertemu Pak Bupati, itu yang luar biasa. Kita udah bertemu Pak Bupati, ketemu pejabat, dan alhamdulillah tuh Pak Bupati sudah minum susu kambing kita. Ya, waktu Agro Expo itu alhamdulillah seperti itu. Jadi keuntungannya banyak sekali. Kita tuh dikelilingi sama orang-orang baik, termasuk Mbak Mita. Wih, keren, saya jadi ikut bangga gitu loh. Jadi banyak sekali keuntungan dari beternak kambing perah loh Pesona Inspira. Kalau misalnya nih yang lain-lain mungkin harus menjual kambingnya gitu ya. Kalau ini susunya aja, kambingnya justru bisa semakin banyak gitu ya. Oke, nah tadi sudah ada keuntungannya. Nah permasalahannya nih atau kendala yang dihadapi dalam beternak kambing perah apa aja nih? Ya, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore Pesona Inspira. Untuk di kelompok MCA yang selama ini kita hadapi untuk permasalahan itu, yang pertama yang jelas ketersediaan pakan yang tidak stabil. Apalagi
pasca musim kemarau kayak gini. Jadi untuk kambing perah itu kan untuk masalah pakan kan harus tepat dan tercukupi nutrisinya. Untuk masalah pakan ini yang sering kita terkendala itu masalah pakan yang seperti konsentrat yang untuk memenuhi nutrisi kambing tersebut. Itu karena gini Mbak Mita, untuk saat ini di dunia kambing perah itu sedang lagi booming, banyak yang memelihara kambing perah. Jadi untuk masalah pakan untuk saat ini ya, sampai saat ini untuk harapan saya kedepannya tidak ada lagi keterlangkaan konsentrat. Tapi untuk saat ini yang dihadapi oleh MCA, ketika musim kemarau, hijauan atau ramban yang sulit dibarengi dengan kelangkaannya nutrisi seperti konsentrat tersebut gitu Mbak Mita. Yang selanjutnya selain pakan, kita juga terkendala masalah bibit yang mahal Mbak Mita. Harapan kami di kelompok MCA itu kalau bisa itu gini Mbak Mita, kambingnya sedikit tapi hasilnya banyak gitu. Harapan kami kan kita punya bibit-bibit yang berkualitas. Kalau di MCA itu untuk saat ini baru kambing sapera ya Mas. Kambing sapera itu adalah kambing persilangan kambing lokal atau peranakan Etawa dengan Sanen. Dengan harapan kami itu kita dapat bibit yang berkualitas untuk mengupgrade kambing di anggota kami gitu. Dari sapera ke Sanen dengan harapan populasinya sedikit tapi produktivitasnya lebih banyak. Selanjutnya yang juga menjadi kendala itu untuk kambing perah itu untuk masalah penyakit mungkin yang lebih fatal itu penyakit mastitis Mbak Mita. Untuk pendengar Pesona Inspira, itu penyakit mastitis itu kalau di kambing perah itu sangat sering terjadi penyakit mastitis. Kalau sudah terkena penyakit mastitis otomatis kambing itu sudah tidak bisa produksi susu lagi. Walaupun itu tadi kalau yang sudah terkena mastitis lalu diobati sembuh, itu pun tidak kembali seperti semula untuk produktivitas susunya gitu. Oke, jadi ini kayak pakannya ini juga salah satu keterlangkaan. Ini jadi kendala juga gitu ya Mas ya. Nah ini dalam menghadapi masalah-masalah ini adakah solusi-solusi nih kayak tadi keterlangkaan pakannya, kemudian juga mastitis ini gitu. Sejauh ini seperti apa nih Mas penanganannya gitu, solusinya? Ya, terima kasih Mbak Wita. Untuk mengatasi masalah kelangkaan pakan, kita sudah berdialog dengan anggota kita MCA. Kita kedepannya ingin membuat gudang pakan Mbak Mita. Gudang pakan itu fungsinya untuk apabila terjadi kelangkaan seperti ini, kita pasti punya stok pakan. Gudang pakan itu kalau musim kemarau kayak gini kan yang jelas hijauan susah didapatkan, ada tapi susah. Dengan harapan kalau musim penghujan itu kan hijauan melimpah, baru kita buat bank pakan. Kita olah hijauan itu kita dibuat selase. Jadi kalau pas musim hujan kita menampung pakan, nah untuk persiapan kemarau itu salah satunya. Untuk masalah mastitis, sebelum kambing melahirkan, kita kan untuk kambing perah itu kan secara tidak langsung berinteraksi terus ya Mbak Mita. Untuk masalah mastitis sebelum melahirkan itu kita konsultasi ke dinas terkait masalah kesehatan. Biasanya untuk masalah penyakit mastitis itu jeda waktu setelah melahirkan itu tidak berselang lama ya Mas Kusmo. Jadi sebelum melahirkan kita konsultasikan dulu ke dinas peternakan dalam hal ini untuk diberi vitamin atau antibiotik agar tidak terjadi. Dan selain itu Mbak Mita, setelah melahirkan itu sebaiknya kambing itu diberi pakan yang baik, yang cukup untuk menutrisi kambing tersebut agar luka habis melahirkan itu segera sembuh dan sedikit mengurangi resiko untuk terkena mastitis.
Mbak Mita. Oke, baik. Jadi sudah ada solusi-solusinya gitu ya. Nah, ke depan rencana pengembangan ternak kambing perah seperti apa nih? Kedepannya untuk pengembangan masalah kambing ternak, yaitu kita kan di dalam rencana ini Mbak Mita ingin mengupgrade kambing dari Sapera ke Sanen, supaya tadi udah dibicarakan Mas Herul yang di depan, itu supaya produktivitasnya lebih tinggi, cuman kita memelihara kambingnya sedikit gitu. Jadi untuk mengurangi operasional kandang juga, karena kan kalau kita memelihara kambing dalam jumlah banyak, produksinya cuma sedikit, nanti produksinya itu buat operasional yang lain nggak tercukupi. Jadi kita rencananya memang kedepannya itu mau mengupgrade lah, jadi kambing Sapera ke Sanen gitu, dengan pelan-pelan gitu. Yang kedua, kita akan bentuk kemitraan. Jadi siapa saja yang bermitra pada kita, nanti kita akan siapkan kambingnya gitu. Nanti ya MU-nya nanti kan setelah kita bertemu gitu. Oke, baik. Oke, Mbak Mita, perlu saya menambahkan. Oke, siap, silakan Mas. Gini Mbak Mita, selain untuk masalah upgrade kita kambing untuk kambing perah, kami juga punya pemikiran bahwa di MCA itu bisa menjadi rujukan untuk peternak kambing perah yang lainnya gitu. Jadi selain kita sambil berternak, kita juga sambil bersama-sama belajar untuk yang berkeinginan untuk berternak kambing perah gitu Mbak Mita. Selain kita berternak juga kita rencananya mau buat edukasi. Oke, ada edukasinya juga gitu. Wah, ini rencananya keren ya. Oke, sebelum closing statement nih, kenapa alasan harus beternak kambing perah? Karena kambing perah itu selain buat tabungan kan juga mendapatkan penghasilan tiap bulan gitu Mbak. Gitu. Tiap bulan kita dapat, bahkan tiap hari kita dapat penghasilan itu tiap hari. Modal kita 10.000 kita keluarkan di pagi hari, sore hari kita bisa melihat keuntungannya gitu. Langsung kita itu sudah pasti itu. Oke, kalau dari Mas Hairul, alasan kenapa kita harus beternak kambing perah? Ya seperti hampir sama sebenarnya sama Mas Sumo. Untuk masalah finansial itu, untuk masalah kebutuhan sehari-hari kita bisa dari pemeran susu yang jelas, untuk indukannya masih gitu sama cempenya. Jadi susu untuk harian harian atau bulanan itu tergantung untuk pemasaran kita. Kalau kita mau diambil harian ya bisa, mingguan ya bisa, untuk bulanan bisa. Selain dari susu itu kita kan masih punya cempe Mbak Mita. Nah, itu cempe udah kita investasi untuk cempe dan indukannya gitu. Oke, wah jadi ada banyak hal atau keuntungan kalau kita beternak kambing perah. Kalau pengen tahu dan seperti apa tata caranya, SOP-nya, atau mungkin cari bibitnya, milihnya, pengen beternak, bisa tanya-tanya ke MCA ya, Mekarjaya Abadi di Poktan yang ada di Sapuran. Boleh di alamatnya di mana atau ada kontak HP yang bisa dihubungi, silahkan Mas. Oke, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore Pesona Inspira. Bagi Pesona Inspira yang ingin berternak kambing perah, untuk masalah kelanjutannya itu bisa ke sekretariat MCA. Sekretariat MCA itu terletak di Desa Surojoyo, Kecamatan Sapuran. Untuk masalah kontak person, untuk nomor HP 085 727 225 070. Itu untuk nomor HP WA saya. Untuk nomor Mas Kusumo berapa? 0852 922 01797. Oke, bisa diulangi nomor HP-nya agak pelan, mungkin Pesona Inspira yang belum sempat mencatat, silakan. Oke, untuk WA saya Muhammad Khairul itu 085 727 225 070. Oke, Mas Kusumo 0852 922 01797.
Oke, nah sebelum ke closing statement, ini ada informasi. Ada WA yang masuk nih. Info godong Jenderal Mas Hoirul. Salam saking Gentan. Wah, itu Oke. teman-teman kita. Teman-teman juga. Boleh disapa dulu silakan Mas. Terima kasih Pesona Inspira, khususnya untuk masyarakat Desa Gentan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena di Desa Gentan dan sekitarnya itu mayoritas petani, Mbak Mita, petani yang menanam singkong. Jadi kita saling berkontribusi. Alhamdulillah masyarakat Gentan itu sangat antusias. Yang jelas saling bersinergi lah supaya bagaimana caranya kita di desa kita itu perekonomiannya meningkat. Itu Mbak Mita. Oke, terima kasih untuk masyarakat Gentan atas kerjasamanya. Oke, baik. Mas Kusuma mau menyapa juga? Terima kasih sekali buat teman-teman MCA yang mendengar pada sore hari ini, dan juga pada masyarakat Surojoyo khususnya teman-teman di Gentan sana yang sering memberi informasi info godong telo gitu. Terima kasih sekali, mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semua. Baik, dan karena tidak terasa kita sudah di penghujung acara Pesona Inspira. Tadi ngobrol-ngobrol banyak sampai sudah jam 4 agak terlewat. Silakan langsung saja ke closing statement kita di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan di Indonesia, dengan tema kita hari ini adalah meraup untung dari beternak kambing perah. Silakan closing statement dari siapa dulu boleh? Oke, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore Pesona Inspira dimanapun berada. Kami kelompok MCA yang jelas walaupun tindakan kami belum berarti secara signifikan, tetapi kami punya gagasan atau pemikiran bahwa konsumsi susu kambing itu tidak se-ekstrim orang-orang yang Anda bayangkan. Untuk masyarakat awam biasanya mengkonsumsi susu kambing itu sudah geli dulu. Baunya perengus, rasanya hambar gitu. Untuk permasalahan seperti itu berarti kalau di MCA itu insya Allah tidak akan menemukan susu yang perengus dan hambar. Sehingga kami mempunyai gagasan bahwa kita akan merubah mindset masyarakat umum secara luas bahwa mengkonsumsi susu kambing itu enak dan sehat, Mbak Mita. Selanjutnya gini Mbak Mita, pekerjaan peternak itu kalau di masyarakat umum itu hanya sebagai pekerjaan kaum sudra. Itu yang bikin kita agak ganjal ya Mas Kusumo. Jadi gini, di MCA itu kita akan berusaha mengikis bahwa pekerjaan ngarit itu juga tidak hanya yang dianggap kaum sudra atau kaum yang ekonominya menengah ke bawah, tetapi kita akan membuktikan bahwa kita beternak dengan kambing perah, kita akan menunjukkan bahwa kita juga bisa lah, perekonomian kita bisa untuk menengah ke atas ya, Mita. Oke, dari Mas Sumo. Oke, terima kasih Mbak Mita, dan salam Pesona Inspira. Akan saya sampaikan bahwa salam sehat, salam susu kambing. Saya bangga jadi peternak Indonesia. Wih, keren. Salam sehat, salam susu kambing. Salam susu kambing. Saya bangga jadi peternak Indonesia. Wih, keren sekali. Terima kasih Mas Hairul dan juga Mas Kusumo sudah ngobrol-ngobrol tentang kambing perah. Semoga sukses selalu untuk Poktan Mekar Jaya Abadi Saboran. Dan semoga bisa menginspirasi petani dan juga peternak yang lain. Dan demikian obrolan kita di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian Perikanan Indonesia edisi hari ini Rabu 8 November 2023. Sampai ketemu lagi di Rumpun Padi dengan episode selanjutnya. Terima kasih sekali Mas Sumo dan juga Mas Hairul. Sama-sama. Dan Pesona Inspira, saya Mita serta narasumber harus pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.